Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Atas ridha Allah, semoga kita selalu diberikan kondisi yang sehat jasmani dan rohani. Dan tentunya tetap semangat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, terutama kegiatan pembelajaran hari ini, agar kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa, yang dimana dilaksanakan dengan metode daring, sebab tidak memungkinkannya melakukan pembelajaran secara konvensional atau pembelajaran offline akibat COVID-19. Namun, kalian tetap semangat terus ya dalam hal belajarnya, walaupun mengingat kondisi yang kurang baik saat ini. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai aritmatika sosial. Akan tetapi, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk perihal absensi, kalian dapat melakukan absensi di grup WhatsApp dengan format nama dan nomor induk siswa. Nah, untuk absensinya sendiri hanya berlaku pada waktu jam pembelajaran berlangsung. Di luar jam pembelajaran tersebut, maka akan dianggap tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini atau terkena absensi alfa. Sebelum kita melangkah ke materi, alangkah baiknya kita tahu tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran hari ini. Langsung saja ya. Kompetensi inti sebagai berikut. 3. Memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural yang berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena, dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasarnya yaitu sebagai berikut. 3.9. Mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara. 4.9. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan konsep untung dan rugi. Yang kedua, mampu menjelaskan rumus dari untung dan rugi. Yang ketiga, mampu menjelaskan rumus dari persentase untung dan persentase rugi. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aritmatika sosial, khususnya untung dan rugi yang akan kita pelajari hari ini. Tahukah kalian apa itu aritmatika sosial? Ya, kalian pasti belum tahu kan aritmatika sosial itu apa? Aritmatika sosial adalah salah satu cabang dari ilmu matematika yang mengkaji penerapan matematika dalam kehidupan sosial seperti perdagangan, perbankan, dan lain-lain. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang penjualan, pembelian, dan potongan. Untuk pembahasan materi aritmatika sosial pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, untung atau laba. Kemudian membahas persentase untungnya.
Yang kedua yaitu rugi atau kerugian, kemudian membahas persentase ruginya. Yang pertama membahas tentang untung atau laba. Tahukah kalian apa itu keuntungan? Keuntungan atau laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Pedagang akan dikatakan mendapatkan keuntungan jika harga jual lebih tinggi dari harga beli. Selanjutnya, untuk rumus untung adalah untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan rumus persentase untung adalah persen untung sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Kita masuk ke contoh soal. Contoh dari keuntungan. Seorang pedagang membeli telur 10 kg dengan harga Rp150.000. Kemudian, telur itu dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram. Berapakah keuntungan pedagang tersebut? Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Yang diketahui, harga beli 10 kg telur sama dengan Rp150.000 dan harga jual 1 kg telur sama dengan Rp16.000. Yang ditanyakan yaitu berapa keuntungan pedagang tersebut. Kemudian rumus untung dimasukkan. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Untuk harga jual sudah diketahui yaitu Rp160.000 dan untuk harga belinya yaitu Rp150.000. Maka Rp160.000 dikurangi Rp150.000 sama dengan Rp10.000. Jadi, pedagang tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp10.000. Selanjutnya, contoh dari persentase untung. Seorang pedagang membeli gula 5 kg dengan harga Rp60.000. Kemudian dijual dengan harga Rp75.000. Berapakah besar persentase keuntungan pedagang tersebut? Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Harga beli sama dengan Rp60.000 dan harga jual sama dengan Rp75.000. Kemudian masukkan rumus untung. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Untuk harga jual sudah diketahui yaitu Rp75.000 dan harga belinya yaitu Rp60.000. Maka Rp75.000 dikurangi Rp60.000 sama dengan Rp15.000. Kemudian untuk persentase keuntungan sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Sudah diketahui ya, untuk hasil untung sama dengan Rp15.000 dan harga beli sama dengan Rp60.000. Maka Rp15.000 dibagi Rp60.000 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi, persentase keuntungannya adalah 25%. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang rugi atau kerugian. Rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Pedagang dikatakan mengalami kerugian jika harga jual kurang atau lebih rendah dari harga beli. Nah, untuk menghitung rumus kerugian, rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Sedangkan rumus persentase rugi adalah persen rugi sama dengan rugi dibagi harga beli dikali 100%. Kita masuk ke contoh soal. Contoh dari kerugian. Pak Rudi membeli sebuah almari dengan harga Rp2 juta. Pada suatu saat, karena ia sangat membutuhkan uang, ia bermaksud menjual almarinya. Ternyata, ia hanya dapat menjual almarinya dengan harga Rp1.500.000. Berapa kerugian Pak Rudi? Nah, cara menyelesaikannya sebagai berikut. Diketahui harga pembelian sama dengan Rp2 juta dan harga penjualan sama dengan Rp1.500.000.
Yang ditanyakan yaitu berapa kerugian dari Pak Rudi. Selanjutnya, kita masukkan rumus dari rugi. Rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Nah, kan sudah diketahui untuk harga pembelian sama dengan 2 juta rupiah dan harga penjualan sama dengan 1.500.000 rupiah. Maka 2 juta rupiah dikurangi 1.500.000 rupiah sama dengan 500.000 rupiah. Jadi, Pak Rudi mengalami kerugian sebesar 500.000 rupiah. Kemudian contoh dari persentase rugi. Pak Slamet membeli sebuah televisi seharga 2.500.000 rupiah. Karena sudah bosan dengan televisi tersebut, maka televisinya dijual dengan harga 2.200.000 rupiah. Tentukan persentase kerugiannya. Nah, cara menyelesaikannya sebagai berikut. Diketahui harga beli sama dengan 2.500.000 rupiah dan harga jual sama dengan 2.200.000 rupiah. Kemudian masukkan rumus rugi. Rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Nah, kan sudah diketahui untuk harga pembelian yaitu 2.500.000 rupiah dan harga penjualan yaitu 2.200.000 rupiah. Maka 2.500.000 rupiah dikurangi 2.200.000 rupiah sama dengan 300.000 rupiah. Kemudian persentase kerugian sama dengan rugi dibagi harga beli dikali 100%. Untuk rugi sudah diketahui yaitu 300.000 rupiah dan harga beli yaitu 2.500.000 rupiah. Maka 300.000 rupiah dibagi 2.500.000 rupiah dikali 100% sama dengan 12%. Jadi persentase kerugiannya adalah 12%. Nah, untuk kesimpulan dari materi aritmatika sosial pada pembelajaran hari ini adalah membahas tentang untung dan rugi. Untung atau laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Pedagang akan dikatakan mendapatkan keuntungan jika harga jual lebih tinggi dari harga beli. Untuk rumus untung adalah untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan rumus persentase untung adalah persen untung sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Kemudian, rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Pedagang dikatakan mengalami kerugian jika harga jual kurang atau lebih rendah dari harga beli. Untuk menghitung rumus rugi adalah rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Sedangkan rumus persentase rugi adalah persen rugi sama dengan rugi dibagi harga beli dikali 100%. Pada pembelajaran hari ini, kita sudah mempelajari mengenai untung dan rugi. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Dan untuk pertemuan selanjutnya akan membahas tentang bunga tunggal. Silakan belajar terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya untuk tugasnya yaitu akan dibagikan di grup WhatsApp. Kemudian kalian kerjakan, lalu dikumpulkan 3 hari setelah video ini diupload dan dikirim melalui link Google Form yang sudah tersedia di dalam file tugas tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.